Assalamualaikum semuanya. Negara bagian Nuevo León dan Tamaulipas adalah basis dari kartel GAF dan rumah bagi pecahnya kekerasan sehari-hari terbaru dalam perang narkoba Meksiko. Pada bulan Februari 2013, kartel GAF mengumumkan pembentukan La Nueva Federation, sebuah aliansi dengan mantan musuh mereka, kartel Sinaloa dan La Familia Michoacán, dan secara terbuka menyatakan perang terhadap sekelompok mantan tentara pasukan khusus Meksiko yang dikenal sebagai Los Zetas. Kedua belah pihak terus bertempur, mengubah kota perbatasan Reynosa menjadi zona perang. Jalan-jalan utama dibarikade dengan truk dan SUV saat gerombolan pria bersenjata lengkap saling menyerang dengan senapan serbu dan granat fragmentasi. Dalam beberapa hari, Amerika Serikat menutup konsulat di Reynosa, sementara pemerintah setempat, Los Zetas, dan kartel GAF memperingatkan penduduk untuk tetap tinggal di rumah mereka. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kartel GAF telah tinggal di wilayah itu selama lebih dari 30 tahun, dan seperti kartel lain di Meksiko yang pada awalnya hanya melakukan perdagangan marijuana dan opium, meningkatkan bisnis bernilai miliaran dolar ketika mereka mulai berganti melakukan perdagangan kokain. 3 penyeberangan perbatasan utama yang menjadi wilayah kekuasaan mereka adalah Nuevo Laredo, Reynosa, dan Matamoros. Bisnis itu meningkat dengan pesat karena mencakup kota industri raksasa Monterrey di selatan dan menyediakan akses cepat ke Houston di seberang perbatasan. Ketika pendapatan dan pengaruh mereka tumbuh, hal itu menyebabkan kartel menjadi lebih haus akan wilayah kekuasaan dan lebih bersemangat dalam mempertahankannya. Setelah Los Zetas muncul, kartel Sinaloa mengikuti jejak mereka, mengorganisasi Los Negros dan Los Pelones, sebuah kelompok mantan tentara yang serupa, untuk bertindak sebagai sayap bisnis yang tidak lain ditujukan untuk kekerasan dan pembunuhan. Pada tahun 2003, Osil Cardenas ditangkap dan kartel GAF melemah. Dengan memanfaatkan momen itu, kartel Sinaloa mengirimkan Los Negros dan Los Pelones ke Nuevo Laredo dalam upaya untuk mencoba mengambil alih titik utama perdagangan narkoba tersebut. Zetas mengambil peran besar dalam mempertahankan kota ketika kartel GAF sedang melemah. Pada tahun 2007, Cardenas diekstradisi ke Amerika Serikat yang merupakan akhir dari peran kepemimpinan yang dipegangnya dalam kartel tersebut. Maka kartel GAF dan Zetas harus memikirkan masa depan mereka. Tahun 2007 merupakan tahun yang besar dalam perdagangan narkoba. Kartel Sinaloa mulai mengirimkan pasukan secara massal ke Juarez. Presiden Meksiko, Calderón, melancarkan perang terhadap kartel dan Zetas melanjutkan kekuasaan mereka. Namun, kekerasan yang terjadi selama beberapa tahun berikutnya mulai menghantam industri yang sedang naik daun itu. Pada saat itu, Meksiko cenderung memuja para pengedar narkoba dan memandang mereka sebagai petani yang bangkit untuk melawan dominasi oligarki dan perbudakan Amerika Serikat. Citra itu dipupuk dengan hati-hati oleh kartel itu sendiri, karena dengan memiliki banyak orang di pihak mereka merupakan keuntungan besar, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan tempat mereka melakukan produksi. Kota-kota perbatasan lebih dikuasai dengan rasa takut, tetapi bahkan di sana anak-anak tumbuh dengan keinginan untuk menjadi seperti bandar narkoba yang mereka lihat mengendarai mobil mewah dan memamerkan uang. Los Zetas memanfaatkan kesempatan yang ada itu, dan saat mereka memperoleh lebih banyak kendali, perbedaan dalam cara mereka beroperasi dibandingkan dengan kartel GAF terlihat sangat mencolok. Contoh, kartel Los Zetas lebih banyak memiliki laporan tentang pemerasan, perampokan bersenjata, dan penculikan untuk mendapatkan uang. Dengan dinamika yang terus berubah dari waktu ke waktu, membuat kartel Los Zetas dan kartel GAF terus berperang hingga kini.
Dan dalam perangnya itu terdapat sebuah video yang dipublikasikan oleh kartel Los Zetas. Video itu dirilis 10 hari yang lalu. Videonya direkam pada siang hari di sebuah tempat seperti lahan tandus. Terlihat 2 sikario dengan senjata laras panjang berdiri di belakang pria berlutut dengan mata tertutup yang berasal dari kartel GAF. Video dimulai dengan sebuah interogasi yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan? Mereka memanggilmu apa? 44. Kenapa mereka memanggilmu 44? Karena itu adalah nomor ketika saya bermain baseball. Kapan kamu bermain baseball dan apa urusanmu di sini? Pelempar granat. Melempar granat untuk siapa? El Nalgon. El Nalgon, dialah yang mengirimmu. Ya. Dan dari mana asalnya? Wilayah apa yang dia kuasai? Dia adalah sikario GAF yang menguasai sebuah plaza di Guatemala. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Aku tidak tahu, mungkin dia takut. Oh, dia takut. Bodoh sekali. Dan dari mana asalmu? Veracruz. Baiklah, kami akan melepaskanmu. Saya akan memberimu waktu 5 detik untuk berlari. Larilah. Setelah itu, sikario di sebelah kanan melepaskan penutup mata pria yang berlutut dan menyuruhnya berdiri dan lari. Sikario di sebelah kiri terlihat mengokang senjatanya. Pria itu pun berlari, dan setelah jaraknya kira-kira 15 meter, pria tersebut diberondong dengan peluru. Pria itu terjatuh, tapi dia masih berusaha untuk bangkit. Dia menyeret badannya, mencoba untuk menjauh dari mereka. Pria itu juga berteriak meminta pertolongan, tapi 2 sikario tersebut malah tertawa dan berjalan menuju pria yang sedang ngesot itu. Sikario itu mengejek pria itu untuk terus berjuang menyelamatkan hidupnya. Kamera mendekat dan menyorot ke arah wajah pria ngesot yang berkeringat dan menangis. Kamera juga menyorot ke luka tembakan yang mengenai punggungnya. Setelahnya, 2 sikario itu langsung memberondong tubuh pria itu dan videonya pun berakhir. Sebenarnya video itu tidak terlalu menyeramkan, tapi karena video tersebut baru saja dirilis, maka saya ingin sekali membahasnya bersama kalian. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.